Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai wahyu Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya ketika kami akan membahas mengenai firman Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia memiliki pengetahuan akan Allah. Nah, wahyu Allah ini dibagi menjadi dua macam, yakni dinamakan wahyu umum yang pertama. Yang kedua adalah wahyu khusus. Di dalam wahyu umum, Allah menyatakan dirinya melalui perantaraan yang pertama, yakni alam semesta. Alkitab menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. "Jadilah cakrawala," maka cakrawala itu jadi. Dan Allah berfirman, maka seluruh isi bumi ini diciptakannya. Dan Allah menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah mau memakai alam semesta ini menjadi sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 1. Yakni langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sehingga ayat ini memberikan kita kejelasan bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Sang Pencipta. Dan seluruh alam semesta ini penuh dengan kemuliaannya. Nah, jika kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekeliling kita, di dalam hal yang besar maupun hal yang kecil, dapatkah kita melihat kemuliaan Allah itu? Dapatkah kita melihat kebesaran Allah itu? Nah, Ibu mau mengajak kita semua melihat kepada langit yang di atas. Ketika malam hari kita melihat langit di atas, kita melihat bintang-bintang yang indah. Dalam hati kita mengatakan, wah indah sekali. Nah, pernahkah kita melihat, memikirkan seberapa besar sih bumi yang kita tempati ini? Bumi adalah salah satu planet daripada tata surya. Ada planet selain planet bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, salah satunya adalah bumi. Bumi adalah salah satu planet yang ada di tata surya. Dan tata surya ini adalah salah satu tata surya yang berada di dalam satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti atau dalam bahasa Inggris Milky Way. Nah, ada berapa banyak galaksi yang ada sih? Galaksi yang ada bukan cuma satu, tetapi galaksi yang ada berdasarkan penelitian ada sekitar 100 sampai 200 biliun galaksi. Sehingga dapatkah kita memikirkan, dapatkah kita merasakan, wah ternyata bumi yang tempat kita tinggali ini, tempat kita huni ini begitu kecil. Mungkin hanya seperti mikroba saja di dalam alam semesta ini. Siapakah yang dapat mengatur seluruh perputaran planet ini dengan baiknya? Siapakah yang dapat menciptakan ciptaan dengan karya yang sedemikian dahsyatnya? Nah, lalu dari langit di atas, Ibu mau mengajak kita melihat ke dalam lautan. Anak-anak lihat contoh yang ada di dalam screen ini. Apakah itu? Apakah itu laba-laba? Ini adalah oktopus. Salah satu daripada 300 jenis oktopus yang ada. Hewan ini hidup di lautan dan memiliki ukuran badan yang lebih kecil daripada oktopus-oktopus yang lain. Nah, apa yang menjadi kelebihan, keunikan daripada hewan ini? Oktopus kecil ini dinamakan mimi oktopus. Oktopus ini memiliki keunggulan yang berbeda dengan oktopus yang lain atau hewan-hewan yang lain di dalam lautan. Di dalam lautan, hewan-hewan dapat mentransform dirinya ketika ada serangan, ketika ada predator yang mau memakan mereka bisa mentransform diri mereka menjadi satu bentuk objek saja.
Tetapi mimik oktopus ini, dia bisa transform, dia bisa berubah dengan cepat, tekstur tubuhnya dan juga warnanya menjadi 15 macam objek. Nah, salah satunya adalah dia bisa berubah menjadi ular laut ketika ada ikan yang mau memakan dia. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di atas langit ada keajaiban Allah. Di bawah bumi kita di dalam laut juga ada keajaiban Allah. Allah yang mencipta karya yang demikian dahsyatnya. Lalu, bukan hanya di langit di atas dan lautan di bawah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita banyak sekali menemukan begitu besarnya Allah kita. Siapa di antara kita punya adik yang berumur 6-7 tahun? Kalau kita perhatikan, adik kita itu mulai bertumbuh gigi susunya pada dia umur 1 tahun. Tapi pada waktu dia 6-7 tahun, satu persatu gigi susunya akan tanggal satu persatu dan digantikan oleh gigi yang permanen. Atau mungkin di antara kita memiliki adik kecil, kita bisa perhatikan bagaimana ibu bisa memiliki air susu pada waktu yang diperlukan oleh adik kita. Kita mendengar suara daripada air hujan begitu indahnya. Nah anak-anak, bukan hanya dalam hal besar saja, dalam kehidupan sehari-hari pun seharusnya membuat kita melihat bukan sekedar objek saja, tapi kita bisa melihat di balik itu ada kemuliaan Allah yang menciptakan karya yang sedemikian indahnya, ajaibnya, yang tidak dapat dibuat oleh manusia, tapi hanya melalui kekuatan dan keilahian Allah. Roma 1 ayat 20, bahwa apa yang tidak nampak daripada kekuatan dan keilahian Allah itu nampak di dalam karya ciptaan Allah. Dan tidak ada manusia yang tidak dapat melihat kemuliaan itu. Setiap manusia dapat menyadari bahwa Allah ada yang mencipta dan menguasai alam semesta ini. Nah, lalu yang kedua. Tadi yang pertama adalah Allah menyatakan diri melalui alam semesta. Yang kedua adalah Allah menyatakan diri melalui hati nurani. Anak-anak, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan setiap manusia hati nurani. Sehingga hati nurani adalah dicipta oleh Allah. Nah, hati nurani yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah itu memiliki fungsi. Memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat membedakan mana hal yang benar, mana hal yang tidak benar, mana hal yang salah, mana hal yang benar. Dan kemampuan untuk mengetahui yang baik harus kita lakukan. Yang salah tidak boleh kita lakukan. Hati nurani juga memberikan kita peringatan, menegur kita jika kita melakukan yang salah. Dan bukan saja itu, hati nurani juga menghakimi kita ketika kita melakukan hal yang salah. Hati nurani kita menuduh kita bahwa menghakimi kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Nah, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, di dalam Amsal 20 ayat 7. Bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hatinya. Roh manusia di sini yang dimaksudkan adalah hati nurani. Hati nurani itu seperti pelita di dalam hati kita. Ia tahu apa yang kita pikirkan dan ia tahu apa yang menjadi isi terdalam hati kita. Nah, anak-anak, hati nurani ini tidak ada dimiliki oleh makhluk yang lain. Hewan tidak memiliki hati nurani. Hanya manusia yang memiliki hati nurani diberikan oleh Allah. Nah, pada waktu kita mencuri, kita tahu kita mencuri, kita berbuat salah. Dan Allah tahu kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang melanggar daripada kehendaknya. Namun, burung yang namanya burung gagak itu tidak tahu kalau dia mengambil makanan daripada makanan yang ada di meja kita, itu adalah tindakan mencuri. Dan dia tidak merasa bersalah. Atau ketika kita memukul teman kita menyakiti hati orang tua kita tahu kita salah. Namun, hewan-hewan di luar ketika dia membunuh mangsanya menjadi makanannya,
Mereka tidak merasa bersalah. Nah, hati nurani ini hanya dimiliki oleh manusia dan hewan tidak memiliki hati nurani. Hati nurani kita adalah disebut hati nurani yang baik. Jikalau apa? Jika kita melakukan hal yang baik. Kita melakukan hal yang benar dan kita mentaatinya. Maka hati nurani kita itu merasakan damai. Ketika kita melakukan yang benar, kita merasakan damai. Tapi pada waktu kita melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar, maka hati nurani kita menjadi gelisah. Mungkin malam hari kita tidak bisa tidur. Mungkin kita akan menjadi orang yang tidak tenang hidupnya. Nah, ini membuktikan hati nurani kita adalah masih baik, masih berfungsi dengan baik. Namun, hati nurani ini juga dapat menjadi tidak berfungsi lagi. Hati nurani ini bisa menjadi redup jikalau apa? Jikalau hati nurani yang tadinya menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita tekan. Kita mengatakan, tidaklah. Ini hanya kecil saja perbuatan kesalahan saya. Tidak apa-apa. Lalu kita melakukan hal yang sama lagi. Melakukan kesalahan lagi. Hati nurani kita menegur kita kembali. Namun kita menekannya lagi. Ini enggak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ini baru saja saya melakukannya 2 kali. Tak apa-apa. Lalu ketiga kali kita melakukan hal ini lagi. Dan hati nurani menegur kita kembali. Dan pada saat itu hati nurani kita sudah menjadi tidak berfungsi lagi dengan baik. Hati nurani kita menjadi redup. Sehingga kita lama-lama memiliki hati nurani yang tumpul. Sehingga apa yang tadinya merupakan kesalahan yang jelas-jelas kita tahu, yang tidak benar, menjadi sesuatu yang wajar. Tidak apa-apa. Dan tidak ada lagi yang bisa menegur kita kembali. Dan kita merasakan damai ketika kita melakukan yang salah. Seharusnya adalah ketika kita melakukan yang salah, hati kita menjadi tidak damai, menjadi gelisah. Nah, ketika kita menekan terus hati menarik kita, hati nurani kita, maka hati nurani kita bisa menjadi redup, menjadi tumpul, dan kita menjadi orang yang keras. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang mengatakan, wah, si A itu tidak punya hati nurani ya. Pernahkah kita dengar pendapat seperti demikian? Nah, anak-anak, di dalam wahyu umum, alam semesta yang menjadi perantara Allah dan hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan dirinya, ada 2 hal yang penting. Di dalam alam semesta, karya ciptaan Tuhan, karya ciptaan Allah, kita bisa melihat bahwa alam semesta ini adalah dicipta oleh Allah dan Allah berada di atas alam semesta yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan alam semesta ini dipakai menjadi sarana Allah untuk menyatakan kemuliaan dirinya. Nah, ciptaan tidak bisa menjadi jalan untuk manusia berelasi dengan Allah. Di dalam hal hati nurani menyadarkan kita bahwa kita diperhadapkan kepada Allah yang menuntut kita melakukan hal yang benar. Hati nurani memang menyatakan kita, menegur kita jikalau kita melakukan kesalahan. Namun hati nurani adalah ciptaan Allah juga. Allah memberikannya kepada kita. Dan hati nurani kita ini bersifat subjektif. Karena ada satu orang yang hati nuraninya masih berfungsi dengan baik. Namun ada orang yang lain yang terus menekan hati nurani. Sehingga hati nuraninya tidak berfungsi dengan baik. Hal yang tadinya salah menjadi, ya benar, wajar-wajar saja. Tapi yang satu mengatakan tidak boleh. Sehingga hati nurani kita tidak dapat dijadikan patokan sumber kebenaran. Oleh karena itulah, Allah di dalam wahyu umum, di dalam alam semesta, di dalam hati nurani yang Tuhan berikan, Allah mau menyatakan semuanya ini adalah untuk kita mengetahui keberadaan Allah. Dan kita diperhadapkan kepada Allah yang menuntut kita melakukan yang benar. Wahyu umum tidak dapat membawa kita untuk kita boleh mengenal siapakah itu Allah dan bagaimana kita bisa berelasi dengan Allah.
Oleh karena itu, Allah memberikan wahyu khusus sebagai jawaban, sebagai petunjuk untuk kita bisa mengenal siapa itu Allah dan bagaimana kita berelasi dengan Allah. Nah, di dalam wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya yang pertama yaitu di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku penting yang berisi akan firman Allah. Firman Allah ini diilhamkan oleh Allah yang keluar daripada mulut Allah kepada manusia, yakni nabi dan rasul, untuk ditulis menjadi sebuah buku Alkitab. Nah, apa yang keluar daripada mulut Allah ini, Alkitab mengatakan bahwa firman ini adalah kebenaran Allah. Sehingga kebenaran ini adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Nah, kebenaran ini ditulis oleh manusia. Apakah manusia menulisnya berdasarkan kehendak dia sendiri? Tidak. Manusia, Tuhan memakai nabi dan rasul untuk menulis firman Allah yang keluar daripada mulut Allah sendiri yang adalah kebenaran dengan dibimbing oleh roh Allah sendiri. Sehingga proses di mana Allah memberikan firman-Nya kepada manusia dan manusia menulisnya yang kita sebut di dalam Alkitab adalah firman Allah, dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Allah, ini disebut dengan proses diinspirasikan oleh Allah. Sehingga apa yang diinspirasikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Beda manusia, apa yang keluar daripada mulut manusia dengan apa yang keluar daripada mulut Allah. Apa yang keluar daripada mulut manusia tidak selalu dapat dipercaya. Kita seringkali mengalami ketika orang lain berkata kepada kita, hari ini si A ngomongnya begini. Hari berikutnya, 1 minggu kemudian, si A ngomongnya sedikit berubah. Atau bahkan bisa berubah sama sekali dengan apa yang dia katakan beberapa hari yang lalu. Dan kita sadar, wah manusia, apa yang keluar daripada mulut manusia tidak selalunya dapat dipercaya. Tetapi apa yang keluar daripada mulut Allah adalah kebenaran yang dapat kita percaya selama-lamanya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, Alkitab menolong kita untuk kita mengerti, memahami relasi kita dengan Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan kita, Allah ingin agar kita berelasi dengan Allah. Pada awalnya kita memiliki relasi yang indah dengan Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Namun persekutuan yang indah ini, relasi yang terjalin ini menjadi putus. Menjadi rusak. Karena apa? Karena dosa. Karena ketidaktaatan manusia. Oleh karena itu Allah memberikan juru selamat, menjanjikan juru selamat kepada kita manusia. Nah, itu semua tercatat di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat 66 kitab. Perjanjian Lama ada 39. Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, di dalam kitab-kitab yang ini terjalin satu benang merah. Jadi kitab-kitab yang ada bukan kitab-kitab yang terpisah satu dengan yang lainnya. Namun ketika kita membaca dari awal sampai akhir, ini ada benang merah yang terjalin. Apakah benang merah itu? Benang merah itu merucut kepada Sang Juru Selamat. Jalan yang Allah sudah tetapkan, yang berikan kepada kita, yang dapat menolong kita, memungkinkan kita bagaimana manusia dapat memiliki relasi yang kekal kembali kepada Allah. Anak-anak, siapakah Yesus Kristus? Ada yang berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah nabi. Ada yang berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah guru. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman hidup, yakni Allah yang ada di dunia. Jadi begini, pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Alam semesta adalah ciptaan Allah. Dan Allah yang menciptakan alam semesta ini
disebut sebagai pencipta. Pencipta berada di luar daripada ciptaan. Jikalau ciptaan ini berada di dalam ruang dan waktu, yang ada awal dan ada akhir. Saya berada di dalam ciptaan, di dalam alam semesta. Saya ada awal, ada akhir. Saya lahir di tahun berapa dan saya meninggal di tahun berapa. Ada awal dan ada akhir. Namun Sang Pencipta yang mencipta ciptaan itu tidak berada di dalam ciptaan. Berada di luar daripada ciptaan. Yang disebut pencipta. Berada di dalam apa yang dinamakan kekekalan. Berarti yang ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, di dalam kekekalan, Allah ini disebut namanya firman. Seperti yang apa dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat pertama. Bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan kini firman itu yang berada di dalam kekekalan turun ke dalam dunia ciptaan. Sehingga Alkitab menyatakan di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berada di dalam ciptaan. Sang Pencipta berada di dalam ciptaan bersama-sama dengan kita. Nah, Allah yang ada di dalam kekekalan turun ke dalam dunia ciptaan itu melalui proses apa yang dinamakan inkarnasi. Jadi peristiwa inkarnasi adalah peristiwa di mana Allah yang ada di dalam kekekalan turun ke dunia, turun ke dalam dunia ciptaannya. Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Allah yang rela menjadi manusia. Inkarnasi menyatakan kasih Allah. Allah yang mengasihi kita manusia. Allah yang dari surga turun ke dunia mau mencari kita. Menyatakan kasih Allah untuk kita boleh kembali kepada Allah. Untuk kita boleh berelasi kembali kepada Allah. Melalui jalan apa? Jalan yang sudah Tuhan sendiri tetapkan. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus Kristus ini adalah pengantara kita. Pengantara kita yang menebus dosa kita. Yesus Kristus berada di antara Allah dan manusia. Relasi yang tadinya terputus karena dosa. Yesus menjadi perantara di antara kita. Yesus yang berada di antara Allah dan manusia untuk menebus kita manusia. Kita adalah manusia yang tidak taat kepada Allah. Kita berdosa. Dan murka Allah itu turun atas kita. Kita harus menanggung dosa, menanggung murka yang sudah Allah tetapkan bagi kita karena ketidaktaatan kita. Namun Yesus Kristus menebus kita. Murka Allah yang harusnya berada atas kita, kini Yesus Kristus tanggung. Yesus Kristus menebusnya dengan menanggung semua murka Allah yang harusnya berada pada kita. Namun kini berada pada Yesus Kristus. Di atas salib kita bisa melihat. Pada waktu yang sudah ditetapkan, Yesus Kristus berada di dunia. Pada waktu yang ditetapkan, dia harus mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk menjadi pengantara antara kita manusia dan Allah. Di atas kayu salib, Yesus menanggung murka Allah yang seharusnya tiba pada kita. Sehingga Yesus Kristus menebus dosa kita dan memungkinkan melaluinya jalan itu ada. Jalan kita manusia dapat kembali kepada Allah. Jalan manusia untuk kita dapat berelasi dengan Allah kembali. Melalui darah yang dia sudah cucurkan di atas kayu salib. Di dalam dia ada penebusan akan dosa kita.
Seperti yang di dalam Efesus pertama ayat ke-7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan di dalam darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut karya kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Manusia tidak dapat membuat jalan sendiri kepada Allah, mencari Allah. Namun, melalui karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, jalan itu dimungkinkan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kerohanian yang dihidupkan. Kita boleh kembali lagi kepada Allah, memiliki relasi yang kekal di dalam persekutuan dengan Allah. Pada hari ini kita telah mempelajari, kita telah membahas di dalam waktu yang ada mengenai wahyu Allah, yakni wahyu Allah adalah pernyataan diri Allah kepada manusia agar manusia dapat memiliki pengetahuan akan Allah. Nah, wahyu Allah ini dibagi menjadi dua, yakni wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum ada dua. Allah menyatakan diri melalui perantaraan alam semesta. Di mana melalui keberadaan alam semesta, kita menyadari keberadaan Allah di atas alam semesta yang menguasai seluruh alam semesta. Lalu yang kedua, Allah menyatakan dirinya di dalam hati nurani. Melalui hati nurani kita sadar bahwa kita diperhadapkan kepada Allah yang menuntut kita melakukan yang benar. Nah, alam semesta dan hati nurani tidak dapat membawa kita kepada mengenal siapa itu Allah dan bagaimana kita berrelasi dengan Allah. Allah memberikan wahyu khusus, yakni yang pertama, Alkitab. Alkitab sebagai sarana, sebagai petunjuk yang memimpin kita kepada jalan bagaimana kita dapat berrelasi dengan Allah. Yang kedua, wahyu khusus. Allah menyatakan sendiri dirinya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita tahu, di dalam Dia lah kita bisa memiliki relasi dengan Allah, memiliki relasi kekal yang Allah. Kita dapat bersekutu, memiliki persekutuan yang indah dengan Allah Bapa. Karena Yesus Kristus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Dia, kita memperoleh penebusan dosa dan kita boleh berrelasi kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pada kesempatan hari ini kami boleh membahas kebenaran firman Tuhan dan kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga kami boleh diberikan anugerah untuk kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Sehingga kami boleh melalui Kristus kami boleh berrelasi dengan Allah. Karena kami adalah manusia yang dicipta untuk berrelasi dengan Allah. Dengan berrelasi dengan Allah, maka kami dimungkinkan juga untuk mengerti, mengenal kehendak Allah. Kiranya Tuhan memimpin kami di dalam pergumulan kami mengenal Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.